shunting yang kita sebut shunting atau viral itu terjadinya jadi tidak terlalu deras. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita mompa, kalau mompanya pelan-pelan maka kalau ada bocornya juga pelan-pelan. Kalau misalnya kita mompanya keras ada bocor maka kita bisa lihat bocornya akan terpompa dengan keras juga, gitu ya. Jadi logikanya pada penyakit jantung bawaan itu sangat mudah. Ini tipe-tipenya tidak terlalu penting. Ada sinus venosus ASD, seculum ASD, pneumo ASD ini untuk Anda mungkin nestung aja. Ini kalau untuk kita kepentingannya untuk memutuskan apakah untuk ini pakai kateterisasi yang biasa kita lakukan di rumah ini. Kita sudah bisa melakukan penutupan ini dengan kateterisasi ataupun operasi. Kalau yang sinus venosus sudah ada kateterisasi, teman alatnya di Indonesia belum tercover BPJS. Kalau pneumo ASD harus operasi. Jadi ini kurang lebih diagramnya seperti ini. Kemudian jadi Anda tadi bayangkan ya, dari atrium kiri dia akan pindah ke atrium kanan. Saya nggak usah tunjuk ya, bisa baca sendiri. Atrium kiri itu akan pindah ke atrium kanan. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan darah yang masuk ke atrium kiri seharusnya itu 5, yang masuk kalau normal ya, masuk ke ventrikel kiri itu 5 juga. Yang ke seluruh tubuh jadinya 5, harusnya gitu. Tapi ketika ada bocor, maka darah yang masuk ke atrium kiri itu 5, dia akan pindah ke atrium kanan. Jadi atrium kanan yang harusnya juga 5, dia jadi 8. Misalnya ya ini kok 1 ya, memang gampang aja, jadi 1 ya. Jadi geser dari atrium kiri dia akan tersesat ke atrium kanan, sehingga atrium kanan darahnya jadi 2, yang atrium kiri jadi 1. Yang ventrikel kanan yang biasanya jadi cuma 1 itu jadi 2. Kemudian dipompa ke paru-paru. Jadi hasilnya kita bisa lihat kalau darah di jantung kanan itu menerima darah lebih banyak daripada di jantung kiri, gitu ya. Perlu dibuat nggak? Kalau perlu dibuat bilang aja. Jadi lama-kelamaan dia bengkak, RA-nya, FV-nya bengkak, jadi hasilnya adalah dilatasi RAF. Jadi prinsipnya cuma seperti itu aja, jadi sederhana. Jadi seringnya ASD itu asimptomatik, bahkan ketahuan mungkin usia 20-30 tahun. Mungkin pengalaman paling bagus dari rekan saya itu ada yang calon SPJP di harapan kita, dokter residen berarti ya. Itu ketahuan ASD ketika residen karena di eko sama temennya gitu. Jadi, nah ketahuan ada salah satu guru besar kita, profesor atau senior tua, ketahuan ada ASD setelah usia tua, akhirnya diputuskan tidak ditutup ya, karena resiko penutupan lebih besar daripada keuntungannya. Jadi ASD itu kadang nggak ketahuan, biasanya perawakannya kecil karena dia darah yang seharusnya sistemik, dia lari ke paru-paru. Kemudian ada auskultasi, kembali ke sini ya. Pada auskultasi ini ada bisa baca ya, normal gitu ya. Ketikanya adalah ketika darah yang tadinya dilewati 1 orang jadi 2 orang, maka pulmonari arteri pintunya itu kan tetap sama. Ibaratnya satu pintu itu kalau dilewati 2 orang sama dilewati 10 orang, pintu itu jadi sempit atau enggak? Jadi sempit ya. Jadi pintunya pulmonari arteri jadi relatif sempit, gitu. Relatif sempit dibandingkan senormalnya itu kalau ada ASD besar yang arteri besar. Jadi kadang kita bisa dengarkan bunyi bising karena sempit itu namanya pulmonary stenosis. Namanya PS pulmonary stenosis. Tapi pulmonary stenosis karena alirannya kebanyakan ya. Itu yang sangat deras. Kalau nggak deras, Anda bayangkan misalnya biasanya dilewati 1 orang, dilewati 2 orang, maka menutupnya lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang 1 orang. Ya kan gitu, kalau kita buka, kita tutup, dilewati 2 orang, kita buka, nunggu 2 orang lewat dulu, kita tutup ya. Jadi menutupnya jadi lebih lambat. Nah itu logika kenapa kadang kita bisa menggunakan namanya wide fit split diastolic. Jadi diastolic itu tadi menutup. Wide fit split artinya dia splitting
antara aorta dan pulmonal. Jadi harusnya kan itu kan ada dua pintu pulmonal, sana pintu aorta ya. Satunya dilewati satu orang, satunya dilewati dua orang, makanya dilewati orang dan tutupnya untuk belakangan dibandingkan yang dilewati satu orang. Jadi logikanya seperti itu. Ada wide field split diastolic. Kemudian yang tadi saya jelaskan itu terasa lebih sempit, makanya ada bunyi dari penyempitan itu namanya ejeksi sistolik. Ketika ada penyempitan maka isinya adalah ketika sistolik atau ketika melewati itu. Itu yang bisa terdengar di sini ya. Daripada EKG ada kita bisa diformulir FBB dengan reticular hypertrophy dan kita bisa lihat arterial enlargement pada EKG-nya ya. EKG saya nggak perlu nanti di sini. Ada X-ray, kita bisa lihat adanya pembesaran dari jantung kanan. Maka jantung kanan itu kalau di atrium maka dia sudutnya akan jadinya itu atrium kanan. Ventricle itu di sini. Ketika dia membesar maka dia akan mengisi sisi depannya sini. Ya. Kemudian kalau dia membengkak maka apexnya akan membengkak. Jadi kita membesar ke depan akan ada inti di depan dan membesar. Ya bedanya kalau primary ini bukan primary ya, adalah setelah ini yang primum ASD primum itu dia EKG akan lagi. Ini kurang lebih keputusannya seperti apa. Kita kadang kita lakukan kita evaluasi, kita kategorisasi, proses pola, kemudian ketika infan seperti ini ya keputusannya kemudian kita tutup alat pakai seperti ini. Kadang kalau misalnya tidak bisa kita lakukan operasi jantung, ada untung-untungnya ya. Kalau operasi jantung keuntungannya dia karena jantungnya dibikin dulu diobat alat untuk sistem sirkulasinya, jadi jantungnya dibuka, jahit dan lebih detail gitu, lebih yakin. Sementara kalau pakai alat dia keuntungannya ya nggak perlu udah corak gitu, kalau sakit fisik cukup pakai kategorisasi. Contoh kategorisasi yang kita lakukan di Muarti. Jadi kita pakai alat ASD itu kurang lebih di sini pakai alat kategorisasi. Ini berkembang di sisi left atrium. Kemudian kita jepitkan alat di antara ASD-nya. Kemudian kita buka sisi atrium kanan. Alatnya terpasang di ASD, kayak kancing, dia akan nancap di luka kancingnya itu. Jadi kebetulan teman Anda yang penelitian untuk ASD juga di sini. Kemudian yang kedua ventricular septal defect, insidensi 20%. Dari namanya ada ventricular septal defect, artinya ada defect ventricular. Ada beberapa jenis arterial, kayak membranus, muskular, atau mungkin ada yang bilang inlet. Tapi pada prinsipnya yang perlu Anda tahu sih ini ya, ada bocor di antara dua ventricle, ventricle kiri dan ventricle kanan, sehingga alirannya seperti tadi dia akan terpompa ketika dia LV memompa, dia akan tersesat sedikit ke ventricle kanan. Ini jenis-jenisnya, prinsipnya sama ya. Ketika ada aliran darah, dia akan memompa ke kanan. Ketika memompa itu kan tekanannya besar. LV 120, FV 25. Maka dengan tekanan yang besar itu akan terdengar bunyi shunting. Jadi pada VSD ketika sistolik dia akan terdengar bunyi shunting karena saking besarnya perbedaan tekanan antara ventricle kiri dengan ventricle kanan. Dari ketika 120 ventricle kanan dengan 25. Jadi akan terdengar shunting. Shuntingnya itu namanya bunyi pansistolik. Pansistolik di area IVS atau interventricular septal.
Kemudian karena alirannya seperti itu, jadi yang bengkak kan dari LV ketika mau dia langsung ke PA. Jadi yang bengkak nantinya karena dari PA masuk ke pulmonary vein, masuk ke LA, yang bengkak adalah yang pakai. Ada beberapa variasi pembengkakan ya, tapi pada prinsipnya seperti itu yang membengkak ini. Kalau VSD yang membengkak ini. Ya tadi bunyinya pansistolik sudah saya sampaikan. Ya kurang lebih seperti ini ya kalau pansistolik ya di apek atau sebenarnya bukan di apek ya, di antara katut mitral dan katut tricuspid. Kita dengarkan bunyi pansistolik itu gemuruh seluruh sistolik. Bunyinya itu kalau misalnya jantung normal itu kan sistolik itu duduk, diastolik itu duduk. Kalau VSD dia gemuruh ketika sistoliknya di ini. Kalau VSD pembesarnya kiri, maka kita bisa lihat apexnya tertanam ke dalam. Kemudian kalau kiri itu ke kiri. Kalau LV, kalau LV itu ke kiri dan ke bawah, ke belakang, ke kiri, bawah dan belakang. Kita bisa lihat jantungnya bagian belakangnya tertanam. Jadi ada retrocardiac space-nya jadi menghilang terisi oleh jantung. Dan mungkin juga yang bisa kita lihat yang sebenarnya akhir-akhir ini bisa kita panduan kita untuk melihat penyakit jantung bawaan itu yang penting itu adalah melihat pulmonary vascular marking. Jadi kalau misalnya dari yang sudah tadi saya jelaskan ASD, VSD itu kan ada aliran darah yang lebih ke paru-paru. Kita lihat share-nya ya, ini kan berlebihnya ke paru-paru. Dan ya ini juga berlebihnya ke paru-paru. Ada paru-parunya dapatnya dan paru itu yang berbeda. Jadi dapatnya kan dua-dua terus ya. Jadi aliran parunya meningkat itu merupakan pendekatan hipnosis paling mudah untuk melihat penyakit jantung bawaan. Apakah penyakit jantung bawaan itu left to right shunt, kita sebut left to right shunt karena shuntingnya dari kiri ke kanan atau tidak? Jadi kita bisa melihat namanya increase pulmonary vascular marking, kita sebut plethoric atau pulmonary vascularnya dia jadi meningkat. Ini kayaknya foto plethoric ya saya ini. Tapi plethoric itu pada prinsipnya bentuk vascular marking itu kalau di bawah itu kan kurang lebih dia akan kayak rambut gitu ya. Rambut itu dia akan tampak sampai 2/3. Tampak sampai 2/3 sini. Tapi kalau meningkat dia sampai ujung di sini sampai ketika pun dia masih tampak rambut di sini sampai ujung. Jadi meningkat vascular marking. Kemudian yang lain ini VSD. Ini keputusan penunjukan ini tergantung ukuran dan tipenya juga. Contoh yang saya lakukan di muat. Jadi kita lihat ada bocor di sini di VSD ini nanti bisa diisi. Kemudian pakai alat protein seperti kita. Solusi lain adalah operasi sendiri. Setelah itu alatnya kita lepas, vaksinnya sudah tertutup dengan baik, artinya menyangkut di tutupnya sendiri. Teknologi sekarang seperti itu. Jadi kedepannya mungkin teknologi intervensi ini semakin berkembang ya. Jujur aja ini teknologi baru termasuknya mungkin di dunia baru 30 sampai 40 tahun terakhir. Di Indonesia pendekatannya baru 10-15 tahun terakhir. Jadi untuk yang penyakit jantung lain itu PDA, paten ductus arteriosus. Dari namanya ada atensi dari ductus arteriosus dari aorta ke LPA. Jadi seperti ini kalau normalnya itu kan antara aorta dan pulmonary artery dia tidak ada sambungannya. Tapi pada PDA dia ada sambungan. Jadi kita bisa bayangkan ini tekanannya itu 120/80, di PA itu tekanannya itu 25/15. Jadi bunyi yang akan terdengar itu adalah bunyi ketika sistolik karena beda tekanannya 120/50. Dan bunyi ketika diastolik
karena tekanannya bedanya adalah 80 dengan 15, bisa dibayangkan ya. Jadi logika bunyi pada perilisan bawaan sederhana, kita tahu tidak tekanannya. Karena syangnya adalah dari aorta ke pulmonal, maka pulmonalnya berisi langsung sama kita sebut left direction, yang akan mengalir langsung ke atrium dan ventricle, jadi efektifnya ya. Untuk findings-nya ini saya sedikit karena pada prinsipnya sama. Saya sedikit aja sengaja. Jadi PTA sama VSD itu karena dia left direction pada prinsipnya sama. Darah yang masuk ke seluruh tubuh dia akan sesat ke paru-paru. Jadi yang tadi saya pertama paru-paru berisi darah, tubuh kekurangan darah, ya harusnya nutrisinya masuk ke tubuh dia jadi tidak ada gangguan dari berat badan ini biasanya sulit naik. Kemudian gampang capek karena edema pulmoner ya, jadi gagal jantung bisa seperti rasa begini. Dan kadang kita bisa dengarkan namanya continuous murmur tadi, murmur atau bisi yang terdengar kayak ketika sistolik karena beda tekanannya 128 dan dia sulit karena beda tekanannya 15. Kalau VSD itu kenapa pansistolik? Karena waktu sistolik RV itu kalau suatu paling 0, jadi ketika dia sistolik itu ketika kiri itu tekanannya 0 bahkan pada RV atau vertikal kanan itu tekanannya itu 25 per 0. Jadi waktu diastolik dia sama sekali tidak ada beda tekanan. Ini dia cara membayangkannya. Jadi cukup mudah membayangkan bunyi pada penyakit jantung bawaan. Cara kita seperti itu. Ronsennya mirip dengan VSD bisa lihat kiri. Bunyinya dari sini ya, di sisi 2 lini parasternal sinistra dan menjalar sepanjang ini sepanjang apa ya? Bunyinya continuous ya, jadi dia terdengar baik ketika sistolik maupun diastolik. Jadi yang tadi itu jadi seperti mesin. Jadi makanya kita sebut juga mesin ring. Jadinya ada pemilu habis itu ini sebenarnya memang banyak ya kalau ada ini kan sebenarnya penyakit jantung bawaan semuanya memang banyak sekali. Saya nggak mungkin sih saya mencari satu-satu. Ini cara penutupannya kita pakai kateter juga sama. Ini salah satu kateterisasi yang paling pertama dilakukan di bidang penyakit jantung bawaan karena ini cukup mudah. Tinggal tarik aja nanti dia muncul. Seperti ini tutupnya kita sumpal di WDF-nya. Jadi kayak sumpalan di kamar mandi zaman dulu ya, kamar mandi sementara sumpalan semuanya dorong. Ini contoh tutupannya dia prinsipnya sama sih. Itu ada bocor tadi. Kita lihat. Ya tindakan yang dilakukan itu sebenarnya tidak hanya nutup aja ya, kadang kita juga buka juga pada penunjukan kita balon, kadang kita scan. Dan pulmonary stenosis kita balon ya. Ini jadi dari namanya pulmonary dan stenosis. Artinya ada penyempitan di pulmonar. Jadi namanya dia ada penyempitan di pulmonar. Bisa penyebabnya banyak hypospid atau fibril vitamin atau hipertrofi. Jadi kalau misalnya penyempitan di jantung itu pada prinsipnya kalau ada penyempitan maka biasanya adalah bisnis sistolik. Pada prinsipnya gitu kan, kalau misalnya sempit dia kayak kita bersiul gitu. Jadi ada suatu bunyi yang keluar dari penyempitan itu. Bunyi itu namanya bunyi sistolik. Kalau penyempitan khasnya adalah ejection sistolik. Ejection sistolik itu bunyi yang terjadi yang paling keras itu pas awal. Kalau pansistolik itu sepanjang ya, sistolik dan disolik. Ya pada prinsipnya sama lah, kita sebut saja sistolik. Kalau pulmonal radiasinya atau auskultasinya parasternal sinistra yang parasternal sinistra dan umum ya. Sisi 2 ini parasternal sinistra. Kalau aorta ini ada yang ingat? Aorta bunyinya di mana?
SCG2 linear parasternal yang diekstra ya. Jadi itu mengambil di sini, di sini dengan kalau parastenosis ya. Jadi diagnosisnya itu tadi injeksi klik atau mungkin bising injeksi sistem. Karena ada kemudian dari fotorosnya karena dia yang kepala berkurang, jadi ada kadang ventrikelnya jadi yang memompa kan membengkak, jadi terjadi ventrikular hipertrofi. EKG-nya bisa ada asosiasi. Ekonya konfirmasinya pakai eko yang kita bisa lihat langsung dengan kita menginfokardiograf. Kemudian kateterisasi saya nggak ada video kita balon penggunaan kita buka pakai balon sehingga yang tadinya sedikit bisa itu bisa pada pulmonari stenosis yang tipe valvular. Ada juga tipe utama yang valvular, supravalvular, infravalvular. Berat disebut juga karena itu komponennya komponen infravalvular. Jadi kalau yang supravalvular dari infravalvular itu kita operasi. Kalau yang valvular bisa kita kalau kita ada mesinnya seperti ini. Oh, ada videonya. Balon bersihnya seperti ini, yang kita buka balon. Ini contoh tindakan yang kita lakukan ini juga. Kita masukin balonnya, kemudian kita kembangkan. Ketika kita kembangkan, kita lihat ya, tadinya dia menyempit, dia terbuka. Jadi katupnya itu kita sobek. Termasuk yang tindakan yang resikonya tinggi, tetapi keberhasilannya tinggi juga. Kemudian kuartasio aorta itu adalah penyempitan di sepanjang aorta, biasanya di aorta descendant. Jadi kita tadi dari logika tadi sebenarnya semuanya jadi lebih mudah dipahami ya. Kalau misalnya dia pompa ada penyempitan, maka yang besar adalah yang pompa. Jadi kayak otot kalau kita pompa, artinya buka. Ya, pulmonary stenosis. Yang pompa RV, jadi yang buka adalah yang RV. Jadi kalau sudah tahu fungsinya sih membayangkannya sih mudah ini rasio aorta atau penyempitan. Jadi kalau kayak ini kalian sini kanan itu mungkin 100 dimensinya 150 per 120 misalnya. Kanan kiri itu bisa jadi normal juga, tapi ketika kita tensi kaki itu jadi rendah karena ini ada penyempitan. Kalau stenosisnya di sini maka kanan kirinya ikut rendah. Bisa bayangkan ya. Jadi ada selang kita injek, ada kita lagi nyiram tanaman kita injek, maka tekanan di setelah injekan ya berkurang, tekanan di sebelum injekan ya sama. Dan kadang reaksi tubuh adalah meningkatkan tekanan itu karena respon dari yang di bawahnya kuartasio itu adalah responnya akan meningkatkan simpatik, jadi akan memacu jantung untuk dia kan minta darah ya. Ada prinsipnya tuh gimana? Jadi ini tubuh manusia itu jaringan kita itu kan perlu nutrisi, oksigen, gitu ya. Gimana caranya dari darah dia bisa pindah ke jaringan dan sel? Ada yang tahu? Jadi dengan tekanan. Jadi makanya yang penting itu adalah tekanan dari jantung kombinasi dengan resistensi dari jaringan. Jadi N arterial pressure. Jadi tekanannya itu saya lupa ininya tepatnya kurang lebih 8 sampai 12 mm lagi. Jadi harus minta segitu. Kalau kurang dari segitu maka jaringan, gitu ya. Maka ketika dia jaringan itu merasa kurang, maka jaringan itu akan respon yang membuat simpatiknya menjadi keras. Jadi ketika si jaringan di bawahnya itu dia merasa kekurangan perfusi itu tadi tekanan, dari tekanan itu O2 pindah jaringan gitu ya, perfusi di jaringannya. Jadi ketika di bawah itu perfusinya kurang, dia akan minta lagi ke jantungnya kekurangan dinaikin tensinya.
Maka yang pre-kuartasio dia masih naik, post kuartasio dia masih rendah. Jadi kurang lebih seperti itu ya prinsip-prinsipnya ya. Cukup mudah namanya prinsip-prinsip tensi tubuh manusia, prinsip pada kinerja kebawahan. Ya itu aja sih. Oke, ini untuk terapinya bisa dilakukan operasi di flap. Sebenarnya sekarang sudah bisa lagi juga dengan kateterisasi TEVAR namanya. Jadi pakai stent, tapi stentnya stent aorta, tapi tidak untuk anak-anak ya, untuk dewasa. Karena kalau pada anak-anak kita kembangkan, anaknya tambah besar, si alatnya akan besar. Tapi sini sedang dikembangkan lagi, yang alatnya itu nantinya bisa dibesarkan lagi. Jadi ada tipe alat yang baru ya, kebetulan belum masuk Indonesia. Jadi ketika dikembangkan, anaknya tambah besar, dia bisa dibalon lagi, dikembangkan lagi, masukin lagi ke apa namanya stent. Saya juga end-to-end anastomosis dipotong kemudian sambung lagi. Oh ya, ini ada juga ini. Oh ya, ini kalau anak kalau contoh banget. Kebetulan bukan didatang di rumah sakit Marti. Ya sama lah kayak yang tadi yang penggunaan istilah sama. Kita menggunakan balonnya sehingga pendidikannya akan berkurang. Kemudian tetralogi balonnya lainnya kompleks. Jadi tapi penyakit yang cukup sering yang membuat penyakit jantung yang kita sebut penyakit jantung stenosis atau penyakit jantung biru. Jadi kalau kita lihatnya seperti ini. Jadi kan tadi kan aliran jantungnya seharusnya dari LV ketika memompa dia tarik ke LV. Tapi pada tetralogi balon dia beda. Dia ada namanya pulmonary stenosis. Jadi ketika itu menyempit, maka si darah ini dia akan sulit untuk masuk ke pulmonary artery. Jadi tekanan FV-nya karena dia menyempit, dia akan berusaha lebih keras. Hasilnya adalah dia akan diferensiasi dari kanan, dia akan mengalir ke kiri. Lima kembali karena kan mau masuk ke sini nggak bisa, dia pilih yang lebih mudah. Jalur yang lebih mudah itu ya pada dari sini seperti itu. Dia mau didorong ke sana, tapi sini sempit, dia pilih yang lebih. Maka aliran darahnya dari ventrikel kanan dia akan mengalir ke ventrikel kiri, yang membuka nanti atrium kanan dan ventrikel kiri. Dia makanya darah kotor yang mengeluarkan oksigen yang seharusnya dia diberi oksigen di paru-paru, dia akan lari ke kiri dan dipompa ke tubuh dalam bentuk darah yang tidak kaya oksigen. Jadi saturasinya itu biasanya saturasi tubuh itu normalnya di atas 95%. Pada tetralogi balon mungkin 70-80% yang kita sebut sebagai happy cyanotic. Happy cyanotic, kenapa kalau disebut happy cyanotic? Karena dia cyanosis, tetapi anaknya oke-oke aja. Yang beda seperti happy cyanotic. Ini untuk prosesnya prinsipnya sama, sudah tahu prinsipnya seharusnya. Sorry buat anda yang tidak mau slide-nya boleh-boleh aja sih. Bisa lama tapi sudah ada semua sekali. Oke, visinya karena ada penyidikan di pulmonary stenosis, visinya seperti pulmonary stenosis, jadi ada histori di area pembengkakan. Untuk pembengkakannya karena yang bengkak itu atrium kanan dan ventrikel kanan, maka yang bengkak itu atrium kanan, ventrikel kanan itu di sini. Kemudian apeksnya jadi terakhir, karena dia mendorong ke depan nggak bisa, ada dia akan masuk. Tikatnya RAD dan FVH RAE. Tikatnya ada bolehnya nggak sih? Semester 4 itu fokusnya lebih ke iskemi atau juga melihat pembendakan perlahan. Atau ada di eksekusi bedanya yang tidak boleh. Lebih fokusnya atau yang lupa. Jadi kan ada aksis, ada sinus juga. Bedanya kita dengan dewasa, kita lebih fokusnya bukan di iskemi, tapi kita fokusnya adalah di pembendakan jantung. Jadi kita lihatnya di enlargement atrium kiri, enlargement atrium kanan. Jadi kita bisa lihat prosesnya. Kalau stenosis itu ada pulmonary artery,
Indonesia itu baru bisa diterapi itu kalau usia lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun kita kateterisasi, kemudian kita operasi jantung ya. Karena kebanyakan center di Indonesia belum bisa operasi kurang dari 1 tahun. Tetapi kalau di beberapa penelitian terbaru ya di beberapa rumah sakit yang maju, bahkan tidak di satu negara maju itu belum semua seperti itu dioperasi sebelum usia 2 bulan. Karena kan dia prosesnya adalah sebenarnya TOF itu pada prinsipnya adalah infundibular stenosis. Jadi stenosis dari infundibular plus ventricular septal defect. Jadi ketika kita tunggu sampai 1 tahun, maka si RA dan RV terlanjur buka kan karena stenosisnya itu kan. Makanya sekarang paradigmanya diubah tuh di negara-negara maju dan center-center tertentu kayak sebelum dia bengkak dioperasi dulu, buka dulu stenosisnya, itu infeksinya, sehingga tidak terlanjur bengkak. Karena kalau terlanjur bengkak biasanya nanti flow pulmonalnya tidak bagus sehingga pulmonalnya jadi kecil, nanti program sengkapan satu kurang bagus. Jadi kita buka jadi ngomong ya. Kadang operasinya itu ini disobek sehingga katupnya rusak. Itu kayaknya. Ini salah satu contohnya pada keterlaluan faul yang kritis. Kadang kita bisa lakukan stent dari PDA. Ini kita lakukan seperti mati. Kita PDA-nya kita pasang alat stent. Yang pada prinsipnya kita kayak balon tadi sih, tapi stent itu kan kayak apa ya, tabung dari besi. Jadi dia menjaga supaya PDA-nya masih terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan PCP cyanotic PGA atau transfusi dari arteri. Harusnya kan LV ke PA, tapi ini LV ke AO, LV ke AO, ini malah LV ke PA. Jadi alirannya jadi muter-muter aja dari motor dia ke motor lagi dan solusinya kita bikin shunt di atrium ya. Ini beberapa variasi ini. Jadi kalau ini tuh salah satu penyakit jantung bawaan cyanotic yang sering tampak biru dan kita sebut penyakit jantung bawaan kritis karena dia bisa meninggal sebelum usia 2 minggu atau sebelum usia 1 tahun. Karena tadi yang darah kotor dia muter-muter darah kotor ya. Kalau kita bayangkan ya, darah kotor masuk ke RA, ke RV, ke AO, ke RA lagi, ke RV, ke AO gitu ya. Darah bersih dia dari RA, ke RV, ke PA, masuk lagi ke pulmonary ke RA lagi, ke RV, muter-muter di situ. Jadi kita bikin siapnya di foramen oval atau di ASD-nya atau di interarterial septal. Ini beberapa variasi penggunaannya ya. Pada prinsipnya sih terdengar cyanosis, isinya bisa bermacam-macam, tergantung defeknya ada PDA atau tidak. Kemudian fotoronsennya yang khas namanya egg on string atau egg on site, itu seperti telur, kayak digantung karena arteri dan arteri aorta dan pulmonalnya dia jadi kan biasanya itu hilang. Kalau hilang kita bayangkan di foto itu akan seperti itu. Kalau yang ini ada yang nanti jadi paralel itu, yang seperti paralel pokoknya kejadian. Jadi dia akan jadi tambah. Ini bisa FAP, FPH. Kemudian ini diferensial diagnosisnya. Ini kayak seperti ini. Solusinya kita bolongin ASD-nya pada waktu dia kritis. Kemudian setelah itu kita operasi di antara aorta dan pulmonnya. Ini operasinya kalau di India tuh operasi sebelum usia 1 bulan 2 bulan, tapi di Indonesia kita mungkin baru bisa 2, 3, 4. Memang kemampuan kita banyak ya. Di Muardi sendiri kita belum bisa operasi seperti ini. Mungkin di Indonesia cuma ada 2 atau 3 center yang bisa melakukan operasi seperti ini. Ini saya ingin ada video ya. Sebenarnya ini kita bisa dari bidang kardiologi anak kita bisa lakukan balon arterial septostomy.
Jadi kita ini kalau misalnya rumah kayu kecil kita bisa jebol dengan balon. Jadi kita balonnya kita tanam mati apa kita pakai kita jebol si ASD jadi untuk ASD supaya hasilnya jadi banyak. Kemudian bronkus arteriosus kayak dari namanya dan bronkus aorta dan pulmonal berkembang menjadi satu. Jadi seperti ini namanya. Dari aorta dia sabak menuju pulmonal. Ada yang sabak ini tipe miopi C dan D. Harusnya seperti ini, harusnya dia jalan satu-satu tapi dia bercampur ya. Bercabang kayak gitu. Operasinya bisa bermacam-macam. Kalau ideal itu bisa kita operasi dengan konflik. Tapi kalau tidak ideal kita lakukan kontan prosedur. Dan tribus atresia, ini saya lewati aja ya, ada presentasi ya, itu aja. Jadi tribus atresia dari namanya tribus dia tidak terbentuk atau atresia. Jadi alirannya dari vena dia masuk RA, masuk RA yang bentuk yang kiri. Yang kita lakukan namanya kontan prosedur, kita siang dulu, kita kembangkan. Kemudian di CPS bersama COVID. Ini untuk Anda yang tertarik jadi dokter dan udah praktek. Jadi kalau kadang itu gini, jadi kalau misalnya aliran ke pulmonal ini ada tribus atresia ya, jadi misalnya pada TOF, pada pulmonary atresia, artinya ketika aliran pulmonalnya dia sedikit, maka dia akan kecil seperti ini. Nah, ketika kecil, kalau misalnya kita besarkan mendadak atau kita tutup mendadak CRV-nya, maka dia nggak bisa mengaliri darah ke paru dengan baik. Makanya salah satunya solusinya adalah dipasang shunting ini namanya bisa ya. Penyebabnya adalah balok kausik shunt. Ini dulu ada filmnya ya, yang dokternya itu dokter kulit putih yang dia sebenarnya tidak punya skill yang bagus. Kemudian dia ketemu sama orang kulit hitam yang skill tangannya bagus, akhirnya dia minta si dokter kulit hitam untuk operasi dengan atas namanya dia. Jadi solusinya adalah menyambung antara arteri subclavia atau arteri ini masuk ke pulmonary arteri yang kanan dan PH. Jadi karena zaman dulu tuh banyak rasisme, jadi akhirnya dia caranya kayak gitu, karena atas namanya dia, kalau atasnya masih orang kulit hitamnya, nanti orang-orang protes itu nggak mau dikasih seperti ini. Jadi sejarahnya seperti itu. Kemudian kita fontan, kalau fontan itu ini kan Anda bisa lihat ya, pulmonalnya ini kan jelas di sini. Kalau misalnya fontan, solusinya adalah di CPS dulu, dari SVC disambung dulu ke, jadi 3 kali operasinya. Dari SVC disambung dulu ke PA. Jadi yang darah dari kepala kanan itu masuk dulu ke PA. Yang PA itu kadang kita ikat supaya tidak ada darah dari vertikal ke PA, jadi diligasi. Kemudian darahnya, jadi yang ke PA itu cuma darah dari SVC. Ya SVC tetap dia solusi pertama, kemudian PA-nya sudah berkembang, kemudian kita kontak. Kontak seperti ini ya. Jadi dari IVC akhirnya disambung juga ke PA. Jadi darah yang harusnya dia ada di muka disambung dulu, ini enggak. Dia darah kotor, dia langsung ke pulmonary artery. Kemudian kadang ada yang dekatnya ketika fontan, kadang ada yang dekatnya seperti ini ya hasilnya. Oke, mungkin udah dulu kan ya. Ada yang mau tanya? Sampai kita kasih dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit jantung bawaan ini kalau untuk operasi di rumah sakit itu termasuk membutuhkan tim yang sangat besar. Makanya nggak banyak rumah sakit yang bisa melakukan operasi jantung, karena tim itu terdiri dari kardiolog yang mendiagnosis dan menentukan rencana terapi itu kardiolognya. Kemudian dokter bedahnya itu yang kemudian tim anestesi
sidang, karena setelah dia operasi dia harus masuk intensiv care, nggak bisa dia langsung sembuh juga. Dia harus pelan-pelan dulu dijaga jantungnya tidak terlalu sampai dan lain-lain. Jadi termasuk yang mungkin ada materi untuk penyakit jantung bawaan. Mungkin dari mahasiswa yang tertarik kemudian kita akan coba seharusnya saya juga tentang penyakit jantung bawaan ini cuma ya terus jadi penyakit jantung bawaan di situ intinya sama seperti tadi ya, intinya tuh penyakit jantung bawaan yang mematikan segera setelah lahir. Dia karena mungkin harusnya alirannya normal seperti ini, dia tertutup di pulmonal, namanya pulmonal atresia atau tikus atresia, sehingga darah tidak mengalir ke PA. Ada beberapa variasi yang prinsip. Ini saya cuma menyampaikan mention. Jadi dark dependent systemic circulation. Jadi kalau misalnya dia tertutup di sini, yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan itu biasanya tutus arteriosus. Jadi dark dependent systemic circulation itu prinsipnya adalah sistem sirkulasi sistemik tergantung dari itu. Jadi misalnya kita bayangkan aorta stenosis yang aortanya tidak terbentuk, jadi darah tidak bisa mengalir. Jadi darah yang ke aorta itu dari ductus arteriosus. Dan dependent pulmonary circulation, jadi pada misalnya atresia, pulmonary atresia adalah nggak bisa mengalir ke pulmonal, yang menyelamatkan itu adalah ductus arteriosus. Kemudian mixing dependent ini pada PGA tadi kita muter-muter aja di darah itu, maka mixingnya adalah di atrial separatifnya. Jadi kita muter di situ. Ya jadi bisnis seperti itu ya. Satu-satu. Kalau seperti itu, ini biar anda tahu aja penyakit jantung bawaan kritis yang paling gampang dideteksi itu PGA tadi. Yang mungkin ada buka soal-soal yang namanya F-pump screen di fotonya itu seperti telur di kantong sama dari namanya itu sebenarnya itu belajar penyakit jantung bawaan itu cukup mudah. Anda cuma untuk mengenal bahasa Latin atau bahasa kedokteran aja, dan Anda tinggal membayangkan aja itu ada yang apa itu bisa dibayangkan semua ya sebenarnya setelah mengetahui tadi ini beberapa prinsip.